Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pravi Fatmawati dengan NIM 15211051 dari kelompok 13. Pada hari ini, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil penelitian dari kelompok kami dengan judul Analisis Banyaknya Usaha atau Perusahaan Menurut Wilayah dan Skala Usaha Provinsi Kalimantan Timur. Namun, sebelum masuk ke presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota saya. Yang pertama ada Muhammad Alif dengan NIM 04211048 dari program studi Elektro. Yang kedua ada Leonard Abednego Kencana dengan NIM 15211030 dari program studi Arsitektur. Yang ketiga ada Nur Nabila dengan NIM 15211039 dari program studi Arsitektur. Dan yang keempat ada Tiara Hartanti dengan NIM 15211054 dari program studi Arsitektur. Baik, di sini saya akan melanjutkan dengan latar belakang. Jadi, penyebab banyaknya usaha atau perusahaan di wilayah Kalimantan Timur adalah untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah, meningkatkan perekonomian masyarakatnya, serta memajukan kehidupan masyarakatnya. Regresi linear berganda adalah model regresi linear dengan beberapa variabel bebas dan satu variabel terikat. Pada laporan ini, variabel prediktor atau bebas adalah usaha mikro kecil sebagai X1, usaha menengah besar sebagai X2, dan jumlah total usaha di wilayah Kalimantan Timur sebagai Y sebagai variabel terikatnya. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Terdapat 5 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana statistika deskriptif antara usaha mikro kecil dan usaha menengah besar di wilayah Kalimantan Timur. Yang kedua, bagaimana analisis korelasi antara usaha mikro kecil dan usaha menengah besar di wilayah Kalimantan Timur. Yang ketiga, bagaimana analisis regresi antara usaha mikro kecil dan usaha menengah besar di wilayah Kalimantan Timur. Yang keempat, bagaimana pengujian parameter regresi linear berganda dari data jumlah usaha mikro kecil dan usaha menengah besar di wilayah Kalimantan Timur. Dan terakhir, bagaimana pengujian parameter regresi linear berganda dari jumlah usaha mikro kecil dan usaha menengah besar di wilayah Kalimantan Timur. Adapun tujuan tugas besar yang pertama, untuk mengetahui statistika deskriptif antara usaha mikro kecil dan usaha menengah besar di wilayah Kalimantan Timur. Yang kedua, untuk mengetahui analisis kolerasi antara usaha mikro kecil dan usaha menengah besar di wilayah Kalimantan Timur. Yang ketiga, untuk mengetahui analisis regresi antara usaha mikro kecil dan usaha menengah besar di wilayah Kalimantan Timur. Keempat, untuk mengetahui model regresi linear berganda melalui pendekatan matriks dari data jumlah usaha mikro kecil dan usaha menengah besar di wilayah Kalimantan Timur. Dan terakhir, untuk menguji parameter regresi linear berganda dari data jumlah usaha mikro kecil dan usaha menengah besar di wilayah Kalimantan Timur. Berikutnya ada deskripsi data. Pada analisis banyaknya usaha atau perusahaan menurut wilayah dan skala usaha Provinsi Kalimantan Timur ini, terdapat 2 variabel independen yang dinamakan dengan X, yaitu X1 adalah jumlah UMK atau usaha mikro dan kecil, dan X2 adalah jumlah UMB atau usaha menengah besar, serta terdapat variabel independen yang dinamakan dengan Y, berupa jumlah total usaha yang berada di Kalimantan Timur. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari data Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2016, di mana penelitian ini dilaksanakan pada hari Rabu 24 November 2021. Berikut adalah tabel statistika deskriptif jumlah usaha atau perusahaan di wilayah Kalimantan Timur dan kedua variabel prediktor. Jumlah usaha atau perusahaan
Y, usaha mikro kecil X1 dan usaha menengah besar X2, dapat diketahui bahwa rata-rata banyaknya usaha menurut wilayah dan skala usaha pada tahun 2016 Provinsi Kalimantan Timur, yaitu 30,72 usaha dengan standar deviasi sebesar 25,7 dan varian terbesar 628,71, di mana memiliki nilai minimum 1,54 dan nilai maksimumnya sebesar 82,8. Rata-rata usaha mikro kecil tahun 2016 Provinsi Kalimantan Timur yaitu 29,99 usaha dengan standar deviasi sebesar 24,24 dan varian sebesar 587,52, di mana memiliki nilai minimum 1,54 dan nilai maksimumnya sebesar 79,54. Rata-rata usaha menengah besar tahun 2016 di Provinsi Kalimantan Timur yaitu 222,9 usaha dengan standar deviasi sebesar 196,4 dan varian sebesar 38.564,3, di mana memiliki nilai minimum 2,5 dan nilai maksimumnya sebesar 547. Lalu ada statistika deskriptif. Analisis yang berhubungan dengan pengumpulan dan peringkasan data serta penyajian data sehingga dapat memberikan informasi yang diinginkan. Terdapat beberapa komponen, yaitu rata-rata. Rata-rata dapat dihitung dengan rumus X total dibagi dengan jumlah data. Lalu median atau nilai tengah. Jika jumlah data total ganjil positif, maka rumusnya dapat dihitung dengan X total plus 1 dibagi dengan 2. Jika jumlah total gram positif, dapat menggunakan rumus X total dibagi dengan 2, ditambah X total dibagi dengan 2, ditambah 1, lalu hasil tersebut dibagikan dengan 2. Lalu terdapat minimum dan maksimum. Minimum merupakan nilai terkecil dari suatu data, dan maksimum merupakan nilai terbesar dari suatu data. Lalu ada varians. Terdapat dua jenis, yaitu data sampel dengan rumus penjumlahan suku I untuk I sama dengan 1 sampai dengan I sama dengan N. X1 dikurang rata-rata X dipangkatkan dengan 2, lalu dibagi dengan N-1. Lalu untuk data populasi dapat ditulis dengan rumus penjumlahan suku I untuk 1 I sama dengan 1 sampai dengan I sama dengan N. Dikalikan dengan XI min mu X dipangkatkan dengan 2, lalu dibagi dengan N. Lalu ada standar deviasi atau simpangan baku. Terdapat dua jenis, yaitu data tidak berkelompok dengan rumus akar sigma X min rata-rata X dipangkatkan dengan 2, lalu dibagikan dengan N-1. Lalu data berkelompok dengan rumus akar sigma F dikalikan dengan X min rata-rata X dibangkatkan dengan 2, lalu dibagi N-1 dengan N sama dengan sigma F. Baik, di sini saya akan melanjutkan analisis korelasi. Analisis korelasi adalah analisis yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar variabel dan keeratan hubungannya. Korelasi merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antar variabel yang diteliti. Yang pertama, menentukan hipotesis H0.2RXY sama dengan 0 bisa dianggap tidak ada korelasi antara variabel X dan variabel Y. H1.2RXY tidak sama dengan 0 bisa dianggap dengan ada korelasi antara variabel X dan variabel Y. Yang kedua, membuat tabel bantuan yang memuat nilai X, Y, XY, X kuadrat, Y kuadrat. Yang ketiga, hitung nilai R dengan menggunakan rumus RXY sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurang sigma buka kurung X kuadrat tutup kurung kuadrat dikali akar N sigma Y kuadrat min sigma buka kurung Y kuadrat tutup kurung kuadrat. Yang keempat, menentukan taraf signifikansi pengujian A. Yang kelima, uji signifikansi hasil perhitungan dengan menggunakan uji T. T hitung sama dengan R akar N-2 per R akar 1 min R kuadrat.
Yang keenam, membandingkan nilai T hitung dengan T tabel pada taraf signifikansi A dan derajat bebas N-2. Kemudian, tentukan keputusan tolak H0 apabila T hitung lebih besar dari sama dengan tabel yang artinya signifikan. Yang ketujuh, menentukan kesimpulan dari hasil pengujian tersebut. Next. Analisis korelasi. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada hubungan linear antara jumlah usaha atau perusahaan di Provinsi Kalimantan Timur dengan usaha mikro kecil UMR dan usaha menengah besar UMB. Pada gambar yang bisa kita lihat di sini, gambar tersebut menunjukkan bahwa antar jumlah usaha atau perusahaan di Provinsi Kalimantan Timur Y dengan usaha mikro kecil X1 memiliki hubungan linear berbanding lurus antara jumlah usaha atau perusahaan di Provinsi Kalimantan Timur Y dengan usaha menengah besar X2 memiliki hubungan linear. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan uji signifikansi parameter. Uji signifikansi parameter digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan parameter di dalam model regresi. Uji signifikansi parameter dilakukan secara serentak atau simultan maupun parsial. Uji serentak dilakukan untuk mengetahui signifikansi parameter model regresi secara bersama-sama menggunakan analisis ANOVA atau analisis of variance. Kedua, langkah-langkah uji signifikansi secara serentak. Yang pertama, ada hipotesis. Yang kedua, ada menentukan tingkat signifikansi. Yang ketiga, tingkat signifikansi yang digunakan adalah A sama dengan 0,05. Selanjutnya, analisis regresi, yaitu analisis yang digunakan untuk mengukur tingkat kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, dan juga digunakan untuk menunjukkan arah hubungan antar variabel dependen dan variabel independen. Berdasarkan hal tersebut, maka analisis regresi linear berganda artinya hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen atau X dengan variabel dependen atau Y. Jenis analisis ini digunakan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan, serta untuk mengetahui arah hubungan variabel independen dengan variabel dependen. Apakah memiliki hubungan yang positif atau negatif? Lalu analisis regresi memiliki persamaan Y sama dengan A plus beta X1 plus beta X2 plus E, di mana Y sama dengan variabel dependen, di sini jumlah usaha di Kalimantan Timur, A adalah konstanta, beta 1, 2 merupakan koefisien regresi variabel independen, X1 merupakan variabel independen, di sini usaha mikro dan kecil, X2 variabel independen, dan di sini usaha menengah besar, dan terakhir E atau error, atau tingkat kesalahan penduga dalam penelitian. Selanjutnya, model regresi berganda bertujuan menelaah bagaimana pengaruh usaha menengah kecil dan usaha menengah besar yang ada di Kalimantan Timur terhadap jumlah total usaha atau perusahaan yang ada di Kalimantan Timur. Di sini kami menganalisis regresi menggunakan aplikasi Minitab, serta diperoleh data-data seperti pada tabel berikut. Melalui data tersebut, diperoleh persamaan jumlah atau Y sama dengan 0,155 tambah 1,03269 atau X1 min 0,001808 atau X2 plus E. Berdasarkan persamaan tersebut dapat dilihat bahwa setiap pertambahan jumlah satuan UMK mengakibatkan kenaikan jumlah total usaha yang berada di Kalimantan Timur sebesar 1,03269 satuan dengan syarat berkurangnya jumlah usaha menengah besar sebesar 0,001808 satuan. Selanjutnya, simulasi prediksi. Pada bagian ini disimulasikan bagaimana prediksi nilai variabel dependen dengan menggunakan pemisalan nilai-nilai dari variabel independen dengan adanya sistem simulasi prediksi
jumlah banyaknya usaha atau perusahaan menurut wilayah dan skala usaha Provinsi Kalimantan Timur, diharapkan dapat memprediksi jumlah perusahaan yang masuk pada setiap tahun ke depannya. Menerapkan metode Monte Carlo yang juga menerapkan aplikasi simulasi prediksi ini sekaligus menguji tingkat akurasi dan efisiensi data yang dihasilkan menggunakan metode ini. Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi secara langsung ke objek dengan mengambil sampel data yang sudah ada di tahun tersebut dapat diprediksi di tahun berikutnya. Melakukan analisis terhadap sistem yang berjalan untuk kemudian dari pengujian terhadap metode ini ada dari beberapa banyak jumlah perusahaan yang baru setiap tahunnya akan dilihat tingkat keakuratannya. Maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode Monte Carlo dalam penelitian ini adalah sebagai metode yang dapat memberikan informasi mengenai keuntungan maksimum yang dihasilkan melalui percobaan bilangan acak. Makin banyak percobaan dilakukan, maka akan semakin baik. Lalu terdapat saran dalam melakukan eksperimen atau percobaan. Panduan yang jelas dalam melakukan percobaan sangat penting. Dan dalam menganalisis data hasil satu percobaan ketelitian sangat diperlukan. Dalam melakukan penelitian, haruslah lebih teliti lagi pada saat mengentrikan data dan mengikuti langkah-langkah yang sudah ditentukan, karena apabila perhitungan analisis dari suatu data salah pada satu tahap saja, maka akan berakibat perhitungan yang lainnya juga salah. Berikut adalah pembagian tugas kelompok. Muhammad Alif mengerjakan bagian tinjauan pustaka, analisis korelasi, analisis data, analisis korelasi, penutup, saran. Lalu Leonard Abednego Wacana, tinjauan pustaka, uji signifikan parameter, analisis data, simulasi prediksi, dan mengolah data. Lalu ada Nur Nabila, mengerjakan pada bagian pendahuluan, daftar gambar dan tabel, lalu cover. Lalu Sally Fatmawati mengerjakan bagian tinjauan pustaka, analisis regresi, analisis data, deskripsi data, mencari data. Lalu Tiara Haryatanti, analisis data model regresi berganda, penutup, kesimpulan, dan menyusun PowerPoint. Baik, saya akhiri. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas waktunya. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.